Welcome back to my video channel, Yovan Valentino again. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya kalian masih sehat-sehat dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, balik lagi ke video channel. Kemarin udah sempat upload video buat vlog konten mengenai bagaimana cara bekerja di kapal pesiar. Nah, lalu ada yang tanya ke komen yang bilang syarat-syaratnya setelah lulus apa yang harus dipersiapkan. Nah, pastinya kalau kalian udah mendapatkan lulus semua dari proses interview tersebut, dari agen akan memberikan beberapa tambahan gitu, memberikan saran buat kalian untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai seaman pelaut bekerja di kapal pesiar tersebut. Banyak yang perlu kalian siapkan dan kalian butuhkan waktu pastinya. Dan ingat, semuanya ini membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan juga uang. Ya, jangan lupa kalian siapkan sebelumnya uang kalian. Jadi kalian yang buat yang kalian yang nggak punya cukup, kalian harus menabung sebelumnya untuk apply ini, karena di kerja di kapal pesiar ini benar-benar membutuhkan dana paling tidak. Kalau kalian belum punya dana, ya sama aja kalian tidak akan bisa berangkat. Meskipun kalian akan berangkat juga, semua pokoknya membutuhkan dana deh. Jadi nggak ada yang dibilang istilahnya gratisan. Pastinya kita harus mengeluarkan dana dari kita sendiri, dan pastinya itu akan istilahnya dana yang kalian keluarkan akan worth it lah. Setelah kalian bekerja di sana mendapatkan gaji sebulan atau 2 bulan, itu akan balik ke kalian. Nah, ngomong-ngomong masalah dokumen apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, dokumen yang wajib kalian punya, karena kalian bekerja di luar, otomatis kalian melakukan perjalanan keluar dari negara Indonesia, dan kalian harus punya dokumen ini sangat penting, yaitu paspor. Jadi paspor ini kalian harus punya setelah kalian lulus, atau lebih bagus juga kalian punya paspor ini sebelum kalian melamar. Jadi cantumkan juga fotokopi paspor ini. Jadi paspor itu gunanya untuk identitas kalian sendiri ya di sini. Jadi untuk pengerjaan visa atau apa seperti ini, visa ya, ini salah satu contoh pasporku yang udah expired ya. Ini kalian bisa punya di sini, karena apabila kalian mengajukan kalian lolos diterima di kapal pesiar perusahaan kapal pesiar Amerika, itu pastinya diwajibkan mempunyai paspor dan harus mengurus visa Amerika. Nah, proses visa Amerika ini dilakukan di Jakarta ataupun bisa di Surabaya ya, seperti ini visa. Jika kalian punya paspor, kalian mengurus visa ya. Lalu setelah paspor kalian udah punya, lalu kalian mengurus dokumen yang selanjutnya kalian butuhkan, yaitu basic safety training ya. Ini salah satu contoh basic safety training punya aku ya di sini Yovan ya. Pertama, basic safety training ini karena ini udah aku melakukannya revalidasi, jadi aku udah buat yang keduanya ya. Jadi yang pertama, sertifikat yang pertama aku buat di Surabaya. Lalu yang kedua setelah udah mulai expired, karena berlaku hanya dari hanya sekitar 4 tahun. Jadi sekitar ini hanya 4 tahun atau 5 tahun situ, aku lupa ya. Nah, sertifikat yang keduanya ini aku buat di salah satu tempat pelatihan kelautan, tempat pelatihan di Bali Maritime Training Center Bali di Gianyar. Nah, basic safety training ini kalian pastinya membutuhkan dana juga, kalian harus bayar uang. Lalu waktu juga, karena
dibutuhkan beberapa hari untuk stay tinggal di kelas gitu. Jadi mereka ada kelas, ya mereka ada buat kelas. Kali kalian udah yang revalidasi itu buat berevalidasi itu lebih cepat dari proses pembuatan yang pertama. Jadi kalau proses pembuatan yang pertama kali punya basic untuk membuat basic safety BST ini itu dibutuhkan waktu seminggu. Tapi kalau kalian mau memperbarui BST kalian yang baru itu hanya 3 hari. Jadi setelah proses ini selesai, kalian gak hanya berhenti di situ aja, kalian harus buat dokumen yang lainnya, yaitu crowd and crisis management. Jadi mereka sekaligus ada 2 ya. Jadi sebenarnya ini gabung, crowd and crisis management di sini, crisis and crowd management di sini. Sama tempatnya aku juga buat di Surabaya yang pertama, dan yang kedua setelah expired aku buat di Bali Maritime Training Center. Nah, di mana sih dibuat di Surabaya? Itu ada di BP2IP Surabaya. Jadi badan lupa. Pokoknya BP2IP Surabaya, di sana prosesnya sama. Kalau prosesnya ini cuma 3 hari saja, nggak lama. Ya. Setelah itu, setelah BST kalian punya, crowd and crisis management kalian juga punya, kalian juga harus memerlukan satu lagi dokumen, yaitu kelautan ya, proses dokumen kelautan, yaitu Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat, SCRB biasanya orang bilang di sana SCRB. Nah, di sini juga kalian harus buat prosesnya 3 hari di sini pelatihannya. Jadi kalian duduk di kelas juga, setelah 1 hari 2 hari teori, hari terakhirnya pasti akan dilakukan proses praktek. Nah, Survival Craft and Rescue Boat, ya ini mengenai masalah kepelatihan mengenai cara mengoperasikan atau mengendalikan lifeboat atau seperti bukan pelampung, jadi lifeboat. Jadi kalau kalian lihat di samping-samping itu ada rescue boat ya, perahu-perahu kecil itu, perahu keselamatan. Nah, itu gimana caranya kalian mengendalikan itu, mengoperasikan itu, dan di sana akan kalian dilatih bagaimana survive selama di laut setelah kapal terjadi emergency. Oke, setelah itu selesai, kalian harus punya sebelumnya juga, setelah BST kalian harus punya Seaman Book ya. Seaman Book ini adalah buku pelaut Indonesia, jadi seperti KTP gitu ya. Jadi nama bagi semua seluruh pelaut Indonesia di seluruh dunia harus mempunyai buku pelaut Seaman Book. Warnanya hijau seperti paspor ya. Jadi sana akan tercantum foto kalian, nomor induk kalian, dan pastinya nama kalian dan nomor kalian itu terregister sebagai pelaut Indonesia ya di sini. Oke. Dan kalau nggak salah setelah kalau nggak salah setelah kalian punya BST itu kalian harus punya Seaman Book, dan ini harus punya ya. Jadi kalian udah harus punya paspor Seaman Book. Oke. SCRB, semua sertifikat ini kalian harus punya, siapkan. Setelah proses dokumen ini nggak hanya selesai di situ saja, jadi ada kelanjutannya. Jadi kalian harus perlukan mempunyai, yaitu Panama Book, Republik Panama Book, Republik de Panama Book ini. Jadi semua pelaut juga harus punya buku Panama Book ini ya. Panama Book ini Nasional Maritim Republika de Panama. Jadi kenapa harus punya ini? Karena register dari kapal tersebut, perusahaanku itu mempunyai register dari negara dari Panama. Jadi flag dari kapal di mana aku bekerja itu register dari kapalnya di Panama, negara Panama ya. Jadi aku harus buat juga prosesnya. Ini aku dapatin setelah aku berada di kapal. Jadi atau
aku dengar sih dari teman-teman yang lain yang bekerja di perusahaan lain itu, mereka harus juga bisa dibuat di Indonesia juga, tapi prosesnya cukup lama ya, dan butuhkan waktu sekitar berapa, aku lupa, sorry, kalian bisa cek, agen kalian pasti bisa memberikan informasinya berapa harganya buat ini, karena aku lupa berapanya. Oke, setelah punya paspor Panama Book, Simon Book, pastinya harus kalian punya buku kuning, itu Yellow Fever Book. Jadi ini buku vaksin buat kalian untuk memprotek kalian di badan kalian, karena kalian berpergian dari ke luar negeri, dan untuk memberikan kekebalan tubuh kalian harus membuat istilahnya injection, disuntik gitu ya, yellow fever ya, dan ini berlaku untuk 10 tahun ya. Buku ini yellow fever ini berlaku 10 tahun, jadi kalian harus buat di setiap negara, pastinya untuk pelaut juga harus mempunyai yellow fever book ini. Oke, setelah yellow fever book selesai, jadi tiap tahun kadang-kadang itu berganti-ganti, jadi pemerintah itu memberikan seperti apa ya, prosesnya ganti-ganti, jadi dokumen itu selalu ribet, jadi nggak gampang teman-teman jadi bekerja di kapal itu, maksudnya jadi seorang pelaut itu nggak gampang. Nah, waktu itu pada zamanku aku harus juga buat kartu ini, yaitu kartu KTKLN, kartu tanda kerja luar negeri. Jadi tidak hanya buat para pekerja di kapal pesiar, jadi seluruh TKI, seluruh tenaga kerja Indonesia harus mempunyai kartu ini, dan prosesnya pembuatannya sehari, tapi agak lumayan ribet. Tapi aku rasa setelah era Jokowi, Pak Jokowi presiden kita mentiadakan kartu ini, tidak berlaku lagi, atau aku nggak tahu lagi pastinya datanya seperti apa, dan prosesnya ini cuma sehari. Jadi kita datang bawa surat keterangan dari agent, lalu di sana kalian melakukan foto, tanda tangan, isi data-data dari kalian, dan menunggu 1 hari dan prosesnya udah jadi cepet. Nah, setelah itu ada lagi harus buat kartu tanda pencari kerja. Waktu itu ada aja ini aku harus buat karena aku lahir di Surabaya, jadi aku harus dari Bali harus balik ke Indonesia, ke Surabaya untuk membuat kartu ini, kartu tanda pencari kerja. Jadi tiap tahun, waktu setiap kali aku pulang, selalu dari agent selalu memberikan informasi harus membuat suatu dokumen. Jadi nasibnya itu seperti kita dapat liburan 2 bulan, liburan di rumah itu nggak bisa tenang. Jadi ada aja dari agent selalu memberikan informasi, kita harus mendapatkan kartu atau dokumen yang lain. Oke. Lalu ada lagi yang aku masih ingat, harus join dengan KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia, ya ini kartunya ya ini KPI Bali. Jadi ini kita harus membayar beberapa, aku lupa, nggak tahu. Jadi tiap tahun itu kita harus membayar iuran KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia. Conclusionnya ini nggak tahu juga buat apa, karena ini nggak guna sama sekali ya, Kesatuan Pelaut Indonesia ini. Jadi aku nggak tahu. Jadi mengenai, jadi kita terdaftar di KPI Kesatuan Pelaut Indonesia di Bali ini namanya terdaftar. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, suatu keadaan darurat, terjadi sesuatu di kapal atau apa, mereka akan mengcover atau akan membantu prosesnya. Ini gunanya. Tapi menurutku nggak perlu juga sih. Oke. Jadi itu aja semua dokumen yang aku butuhkan selama bekerja di kapal pesiar. Untuk bekerja di kapal pesiar, jadi ya butuh waktu, butuh dana. Jadi kalian harus siapkan sebelumnya dananya untuk membuat dokumen-dokumen ini, dan pastinya kesabaran kalian ya.
karena untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan waktu dan butuh dana. Nah, itu aja. Jadi untuk lebih detailnya atau berapa pembayarannya itu aku juga lupa, kalian bisa cek lagi, cuma aku kasih penjelasan. Mungkin untuk harganya sekarang, karena ini aku buat sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, jadi setiap tahun harganya mungkin berubah, tidak sama seperti sekarang. Jadi kalian bisa update lagi, tanyakan ke agent kalian yang udah menerima sebagai calon pekerja Kaul Siar ya di sana. Jadi semoga sukses buat kalian yang udah mau berangkat dan sudah berada di kapal. Selamat wujudkan impian kalian dan salut, bravo, salam sukses, salam pelaut Indonesia. Bye. Jangan lupa klik like dan subscribe video channel Yovan Valentine. Bye.